Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, sehingga kita masih diberikan taufik untuk kemudian menuntut ilmu dan meneguhkan lagi iman kita agar kemudian kita tidak mudah terombang-ambing oleh fitnah yang ada, oleh rayuan-rayuan yang tidak jelas dari sebagian orang yang menginginkan dunia. Maka pentingnya bermajelis ilmu agar kemudian kita bisa berislam dengan Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian pembahasan Dajjal dan masih dalam pembahasan kandungan hadis tentang Dajjal yang panjang. Kita coba ulangi dari poin yang ke-15. Bahwasanya hadis tersebut menunjukkan bahwa salawat dan salam diberikan untuk semua nabi, karena Nabi SAW juga mengatakan Allah pun mengutus Isa bin Maryam alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu juga bersolawat kepada Isa bin Maryam, dan solawat selain kepada Nabi SAW adalah alaihi salam. Sehingga Nabi memberikan contoh sholawat niku nggih cukup mengucapkan alaihi salam untuk para nabi dan sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi juga nggak pernah mengadakan kegiatan-kegiatan yang menggunakan panggung-panggung untuk memuji para nabi. Jadi Nabi Muhammad kalau mau memuji nabi yang lain tinggal menyebut namanya dan kemudian alaihi salam. Kemudian yang ke-16, penegasan turunnya Isa bin Maryam al-Masih alaihi salam dan beberapa riwayat tentangnya adalah mutawatir. Jadi insya Allah ini sedang on proses, saya kumpulkan hadis-hadisnya dan nanti saya sampaikan di Masjid At-Taubah hari Selasa, yang kebetulan temanya juga Dajjal, kemudian Ya'juj Ma'juj dan Isa al-Masih. Insya Allah nanti ceritanya insya Allah mudah-mudahan dikasih kesempatan untuk merampungkan nyusunnya. Insya Allah komplit hadisnya tentang Isa al-Masih, ciri-cirinya, bagaimana turunnya, bagaimana kalahnya Dajjal dengan beliau dan seterusnya. Dan ini menjadi menjadi pamungkasnya iman orang-orang Nasrani harusnya. Artinya orang-orang yang kemudian mengimani Isa alaihi salam harusnya kemudian kembali kepada hadis-hadis itu. Kalau kemudian ngapunten kita pernah ada di akidah itu dan sudah keluar, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang paling bersyukur ketika kita benar-benar mengenal siapa Isa bin Maryam ini alaihi salam. Dan hadisnya mutawatir. Mutawatir itu artinya diriwayatkan dari jalur yang banyak dan orang-orangnya itu enggak ketemu satu sama lain. Jadi insya Allah itu benar banget, itu sahih banget. Jadi hadis mutawatir itu hadis sahih yang paling sahih. Jadi ibaratnya jenengan punya 15 kenalan, yang 15 orang itu enggak pernah ketemu, tapi cerita dengan cerita yang sama, dengan inti cerita yang sama, ya insya Allah cerita itu benar ini. Tapi kalau 15 orang ini nanti kok untuk ngendi kok kae sumbere padha siji gitu kan, maka ya biasanya itu gosip gitu, cerita dusta. Tapi kalau kemudian 15 orang ini bercerita dan ceritanya kok sama padahal mereka nggak pernah bertemu, beda tempat, beda lokasi, maka insya Allah itu sebuah kebenaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ke-17, keterangan bahwa Nabi Isa alaihissalam itulah yang akan membunuh Dajjal. Dan nanti ketika Isa bin Maryam ketemu Dajjal itu matinya sepele, bukan kemudian gelut pedang-pedangan ngoten-ngoten. Jadi ketika dia melihat Isa al-Masih, nanti lengkapnya di Masjid aja lah gitu, biar jangan penasaran. Yang ke-18, keterangan tentang kehebatan Ya'juj dan Ma'juj, juga bencana yang ditimbulkan keduanya akan memenuhi bumi dan kehadirannya termasuk di antara tanda-tanda besar kiamat. Jadi kalau Ya'juj Ma'juj itu sudah keluar, maka dia akan menghabiskan semua yang ada di muka bumi. Dan orang yang terhebat sekalipun nggak akan mampu mengalahkannya, karena mau ngejak gelut malah dipangan gitu. Jadi memang dia memakan segala sesuatu selain dirinya dan temannya gitu. Makanya ini makhluk yang luar biasa, luar biasa murka, luar biasa geragas gitu. Jadi kuwabeh dipangan. Segala macam air diminum, segala macam tanaman dimakan sampai habis muka bumi itu.
Kemudian yang ke-19, hadis ini termasuk sebagai dalil bahwa Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang buta dan menderita kusta. Hal itu dapat dilihat ketika beliau mengusap wajah kaum yang dilindungi Allah Azza wa Jalla dari bencana Dajjal hingga hilanglah rasa sedih dan takut dari mereka. Jadi Isa al-Masih sekali lagi akan dipertunjukkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini akan jenengan ketahui bahwasanya Dajjal yo iso, Isa al-Masih yo iso. Maka ketika Isa al-Masih adalah nabi, berarti itu adalah mukjizat. Tapi ketika Dajjal dia itu bukan nabi, maka itu hakikatnya bukan mukjizat tapi istidraj. Itu hakikatnya adalah semacam cara agar Allah kemudian membuat mereka orang-orang itu makin jauh dari agama. Makanya panjenengan kalau ketemu karo orang-orang enggak jelas gitu kan, dari bentuknya wis enggak jelas, ngau kalung tengkorak, katonan awake gitu kan, kemudian dibacok ora apa-apa gitu. Maka insya Allah itu bagian dari istidraj, hasil komunikasi dia dengan setan. Tapi kalau kemudian ngapunten jenengan lihat ada guru TPA gitu kan, jalan dengan temennya yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba kok ada kecelakaan, mungkin motor atau mobil itu mencelat gitu kan, kena sebelahnya dia enggak gitu kan, padahal sebelahan gitu. Maka itu hakikatnya adalah maunah dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang semacam ini sangat mungkin gitu. Jadi dua hal yang hampir mirip dan bisa dilakukan oleh dua orang dengan jenis berbeda, yang satu adalah ahli ibadah, yang satu bukan, maka yang satu itu istidraj, yang satu itu tergantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kepada nabi maka itu mukjizat, kalau itu orang solih itu karomah, kalau itu kepada orang-orang biasa itu bisa bermakna maunah. Sehingga duit pun juga demikian. Ketika panjenengan sebagai wong Islam ditukeh gitu kan, dengan duit okeh itu jenengan tambah iman, tambah takwa, tambah rajin sholat, tambah rajin ibadah, maka itu namanya nikmat. Tapi kalau kemudian duit sithik rajin ibadah, rajin ngaji, lagi entuk arisan 2 yuta wis lali dalan ning masjid gitu kan. Nah, maka hakikatnya itulah istidraj untuk panjenengan. Maka jangan sampai gitu. Ketika kemudian Allah tambahkan nikmat sedikit aja kok kemudian kita sudah lupa jalan ke masjid, kita lupa jadwal kajian gitu kan, maka itu nikmat yang kemudian justru melenakan kita. Naudzubillah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang poin yang ke-20, keterangan bahwa surga adalah tempat kembali orang-orang yang teguh memegang agama dan kufur kepada Dajjal yang akbar. Jadi kalau panjenengan hari ini kemudian istiqomah di atas akidah, kok kemudian dewean tapi benar-benar di atas akidah yang benar, maka aman, enggak apa-apa. Daripada kemudian ngumpul dengan banyak orang tapi kemudian di atas kerancuan agama, di atas kesesatan akidah, maka ya orang-orang seperti itu justru nggak akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Makanya orang-orang yang bersama dengan Dajjal pada waktu itu uripe penak, pertaniannya subur, sumur-sumurnya ada airnya, bahkan kalau panjenengan masih ingat, insya Allah nanti saya bacakan lagi hadisnya, itu tanah yang datar, yang kering, dikon ngetok ke isine keluar, isinya harta segala macam yang ada di dalam perut bumi. Dan mereka kaya raya bergelimang di atas itu semua. Tapi itu tidak menyebabkan mereka selamat. Justru orang-orang yang menentang Dajjal, yang tidak mau bersama dengan Dajjal, karena Dajjal ini adalah sebuah fitnah yang paling besar pada zaman itu, maka dia atau mereka justru mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana berita gembira yang disampaikan Nabi Isa alaihissalam kepada mereka, serta keterangan mengenai kedudukan mereka di surga kelak. Jadi Nabi Isa ngandani hasil sabarmu di atas akidah sing bener. Senajan kue ramelu Dajjal, senajan kue ora bergelimang harta pada zaman itu, maka kamu sudah disiapkan surga di akhirat sana. Sebaliknya orang-orang yang bersama dengan Dajjal, anggar pokoknya anggar wong iso aneh-aneh terus dieloni gitu kan, maka ya hati-hati. Makanya Nabi SAW juga menyebutkan gak cuma Dajjal tapi ada Dajjalun, Dajjal-Dajjal yang lain. Jadi sebelum Dajjal yang akbar, di sini kan disebut Dajjal akbar, Dajjal yang gedenya, yang benar-benar Dajjalnya itu sebelum itu akan muncul Dajjalun, Dajjal cilik-cilik itu, yang ngaku inilah, ngaku itulah, yang nunjuk ke iso ini, iso itulah gitu. Ujenengan tinggali dhewe ning medsos sak pirang-pirang. Ngaku wali Allah tapi rokokan ramung siji sak gegem gitu kan. Ra klamben, edan gitu kan. Nganggo spidol, jamaah teko diorek-orek raine. Jamaah itu ke mobil-mobilnya diorek-orek gitu kan. Jamaah yang meneng wae kan rumah saya diorek-orek wali gitu kan. Padahal ya enggak ada ceritanya Nabi Muhammad SAW itu edan, enggak ada. Enggak ada ceritanya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib
Dan sahabat-sahabat yang ahli riwayat hadis pada edan itu nggak ada. Makanya dalam Islam itu nggak ada yang namanya waliullah itu gila, itu nggak ada. Maka yang harus kita pahami, jangan sampai kita beragama mungker gumun gitu loh. Ngopo kok jenengan derek kae lah, wong ganteng irunge mancung banget lah, iya wong turunan Arab kok gitu. Ora melu ustaz sing kae lah, kae wong kulite ireng pesek, wong Jawa ajar gitu kan. Maka jangan mengukur pada penampilan, tapi ukurlah pada ilmu yang disampaikan. Apakah ada ilmunya apa enggak, ada ayat enggak, ada hadis enggak yang disampaikan. Nek hadis pun hadis sahih atau hadis dhaif enggak gitu kan, atau hadis palsu atau hadis benar enggak gitu kan. Maka ketika ilmu itu yang disampaikan, nah itulah yang jenengan ikuti, walaupun sing nyampe ke wonge cilik, cendek, lemu, ireng gitu kan. Rapopo gitu. Jangan kemudian ngelihat casing, anggar sorbane gede, pokoknya tak tutke. Anggar tasbahe gede dawa tak tutke. Wongnya gede dhuwur dlonteng tak ikuti gitu. Gak usah, jangan lihat penampilan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 21, sekuat apapun manusia, mereka tetap saja lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membuktikan itu dengan dikeluarkannya Ya'juj dan Ma'juj. Padahal ketika waktu itu manusia itu bisa mengalahkan Dajjal dan para pengikutnya, maka itu orang-orang kuat, orang-orang hebat. Tapi kok begitu datangnya Ya'juj malah suruh delik. Ini menunjukkan bahwasanya Allah pengen memberitahu, walaupun kamu punya iman, walaupun kamu itu kuat, hebat, bisa ngalahke Dajjal dan para tentaranya, tapi Allah pengen ngasih tahu, nek iki kowe iki lemah saja nih, tetap butuh aku, delik wae. Jadi Allah saking sayangnya pada umat zaman itu suruh delik wae gitu kan. Dan begitu kemudian delik, ya yang menyelesaikan Ya'juj Ma'juj ya Allah, bukan manusia. Makanya ketika hari ini kita melihat saudara-saudara kita Palestina yang di nista sedemikian rupa, maka hakikatnya itu mempercepat proses datangnya Dajjal dan mempercepat proses datangnya Ya'juj Ma'juj. Maka ya tinggal disabari aja, karena pada akhirnya puncak dari kesabaran itu mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Musa alaihissalam ketika kemudian sudah ada di ujung laut, di belakangnya tentara Fir'aun, maka nggak ada pilihan. Coro wong saiki kowe kan nabi maburo atau ambles bumi gitu kan. Tapi enggak itu yang kemudian Nabi Musa tunjukkan. Maka Nabi Musa kemudian memukul tongkat ke lautan dan lautannya terbelah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya itu malah enggak mungkin gitu. Artinya kalau di logika itu lebih ringan untuk mlaku ning dhuwur banyu atau mabur gitu, jane gitu kan. Tapi Allah justru menunjukkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih enggak masuk akal ya. Lautan yang segede itu bisa terbelah dan mereka lewat di situ. Bahkan sebagian ulama berpendapat terbelahnya itu enggak cuma 1, 12. Karena suku Bani Israel itu ada 12. Kenapa kok didom rolas? Karena mereka itu satu sama lain itu saling membenci, saling bermusuhan, saling iri gitu. Jadi nek dikei dalan siji engko mesti sikut-sikutan. Akhirnya dikei dalan siji-siji gitu. Termasuk begitu sudah keluar dari lautan, mereka pun protes. Loh, lah enak ning Mesir. Wong mbocak rene iki tanah tandus gitu kan. Kemudian Allah perintahkan fadrib bi asokal hajar, tongkatmu lho Musa tutukno ning watu. Fang fajarat min husnata asrota aina. Maka batu yang ditutuk itu kemudian keluar air, mata air, dan mata air enggak cuma 1, 12. Mergone satu sama lain itu mereka saling musuhan, enggak bisa akur gitu kan. Saling iri, saling sikut gitu. Dan itulah tabiat Bani Israel. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 22, orang-orang mukmin merasa terganggu oleh Ya'juj Ma'juj, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah mati, sampai Isa alaihissalam juga merasa terganggu oleh mereka. Jadi enggak nyaman orang-orang yang hidup dan orang-orang yang sudah mati. Kemudian yang kedua, 23, harta di dalam kondisi sedih dan takut sama sekali enggak berarti. Hal ini jelas dalam sabda Nabi SAW. Pada saat itulah Nabi Isa alaihissalam dan para sahabat beliau terkepung, sampai sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada 100 dinar bagi seorang di antara kalian pada hari ini, karena mereka kehabisan makanan yang sangat membutuhkan. Kalau 120 dinar itu kemarin kita ngitung kira-kira sekitar 600 juta. Jadi ndas sapi ini ku regone pada waktu itu 600 juta. Larang banget itu. Padahal kalau hari ini dibelikan sapi itu pomo sapine 10 yutonan ya dapat swidak gitu kan. Pomo sapine 20 yutonan ya dapat 50 gitu kan. Banyak ini. Tapi ini kepalanya satu aja harganya 600 juta. Ini menunjukkan bahwasanya mereka suruh sembunyi dan nggak bisa kemudian memproduksi bahan makanan karena harus sembunyi, dan bahan makanan yang ada
dikuasai oleh Ya'juj Ma'juj. Kemudian yang ke-24, pada akhir zaman nanti semua orang Islam akan dicabut rohnya, hingga pada waktu itu yang tersisa hanyalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang sedikit malu dan kurang akal. Makanya kalau panjenengan ningali enten piyai kok solih alim tiba-tiba mati gitu kan ya, maka sebenarnya itu musibah buat kita, karena kita khawatir kita yang tertinggal ini malah ditinggali konco-konco yang elek-elek gitu loh. Orang-orang yang kemudian di sini dikatakan jahat, sedikit malu dan kurang akal gitu. Gaine nesu-nesu, gaine emosi, gaine menunjukkan hal-hal yang tidak baik, gaine berbuat curang gitu. Kemudian mereka melakukan hubungan badan seperti keledai, maka atas merekalah kiamat terjadi. Bahkan hubungan yang dimaksud ini bahkan terjadi di jalan-jalan. Dan hari ini kita sudah lihat ada mobil goyang, sampai angkot goyang, sampai becak goyang ya enek gitu kan. Nah maka hal-hal seperti ini musibah. Bagaimana kemudian kita benar-benar ada di ujung dari dunia. Nah kalau ditekoki terus dunianya rampungnya kapan? Nah kula nggih mboten mudeng gitu. Maka dalil yang dapat diambil dari hadis ini sebagai berikut. Yang pertama, di antara ketentuan hukum fikih terkait dengan suatu kejadian-kejadian tertentu adalah bahwa sholat di negara-negara yang waktu malam harinya lebih panjang daripada waktu di negara-negara yang normal seperti daerah kutub dan sekitarnya, maka malam hari berlangsung selama berbulan-bulan, demikian pula siang harinya juga berbulan-bulan, maka waktu ibadah di tempat tersebut diukur sesuai dengan negara terdekat yang pergantian siang dan malamnya teratur. Gampangnya ngeten, ketika nanti jenengan pindah ke kutub, kok ning kono petenge 6 wulan atau padangnya 6 wulan, itu bukan berarti terus jenengan salate iki berarti wis lagi wae terbit matahari berarti salat subuh. Engko nunggu tenggelam baru salat maghrib atau asar misal. Lah kuwi 6 wulan kemudian gitu kan. Maka enggak seperti itu nggih, jenengan gunakan jam. Nah, jam jenengan kalau sudah berjalan dari mulai jam misal jam 4 itu subuh gitu kan. Terus berjalan biasanya zuhur jam piro ki jam 12. Begitu jam 12 ya sudah salat zuhur. Begitu kemudian tambah 3 jam 3 ya jenengan salat asar. Walaupun jek padang terus. Kemudian jadi salat jam 6 ya salat maghrib. Terus jadi jam 7 jalan ke jam 7 ya salat isya. Terus naik lagi jam 4 lagi salat subuh dan seterusnya walaupun padang terus. Nek menungso ki urip nek kon salat ngono alasane lah yen lagi wae terbit berarti salat meneh engko nek tenggelam. Nek poso ndang ngono iso apa ora. Mesti mboten kuat jenengan to. Wah iki kan lagi wae bar sahur kan. Subuh ini kan tondo nek sahure rampung to. Bar sahur. Ya wis bukane engko nek matahari tenggelam to, ngenteni 6 wulan gitu. Nah, pripun bentuke jenengan terus? Iso kuru krempeng ya to. Apa diet sisan, ya malah mati niku kok. Lah 6 wulan ra mangan ra ngombe. Nggih, artinya apa yang nanti dilakukan pas poso nggih sama dengan pas salat sama dengan pas puasa. Ketika jenengan nemoni daerah kok peteng terus atau padang terus. Jadi enggak usah kemudian bingung. Kemudian demikian juga di ruang angkasa yang tidak mengenal pergantian siang dan malam. Jadi nek pun munggah ten langit menika tuh nek ningali ten TV-TV niku peteng terus gitu. Tapi begitu nek matahari Pak selorot yo padang terus itu. Kemudian di sini dikatakan lagi maka seorang muslim dapat melakukan ibadahnya dengan memberikan waktu dengan mengukurnya sebagaimana daerah normal dan mungkin juga dilakukan dengan melihat jam. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW kepada sahabatnya ketika bertanya kepada beliau tentang hari yang lamanya seperti 1 tahun, maka beliau mengatakan cukupkah kalau kami sholat seperti sholat kami sekarang. Artinya sholatnya nunggu matahari gitu kan. Beliau menjawab tidak, namun perkirakan sebagaimana hari-hari biasanya. Kemudian yang berikutnya, terjadinya suatu kejadian yang luar biasa dari seorang hamba Allah tidak serta-merta menunjukkan kesolihan orang tersebut. Ini tadi sudah saya bilang. Jadi nek mentang-mentang iso ngambang, iso ngidak napa mlaku ning dhuwure godhong gedang gitu kan. Maka itu tidak menunjukkan kesolihan. Bahkan dan benar daerah-daerah tertentu niku orang itu diukur ilmunya bukan dari ayat atau hadis yang dihafal, tapi dari kowe duwe ilmu apa dalam artian kene tak bacoke kira-kira cerdas ora itu kulitmu iki gitu. Nah, hal-hal seperti ini dikatakan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali rahimahullah termasuk Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain itu bukan tanda seorang itu sholih gitu. Oke. Akan tetapi apabila terjadi suatu hal yang luar biasa maka kita harus mengembalikan masalah itu kepada perilaku orangnya. Apakah sama dengan syariat? Kalau syariat yang dia pahami dilakukan maka mungkin itu adalah karomah. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat maka itu istidroj. Ngoten nggih.
Dadi nek jenengan dikandani iki si fulan iki iso ngene iso ngono gitu. Deloki masjid cedhak omahe gitu. Pernah diparani apa enggak nih? Enggak pernah yo. Mungkin dhek pengajian sehari 15 kali bisa jadi ke tempat-tempat lain gitu. Tapi nek pengajian yo ora, ning masjid yo ora. Terus kemudian ketika kita tanya orang dekete, lho dhek ning salat tok ning kamar kok. Tapi dhek ora ning kamar jane, ning Mekah kono gitu. Nah, ini wis ora mungkin gitu. Sudah aneh lagi gitu loh. Karena ketika sekarang waktu sholat misal asar wau, maka di Mekah juga sudah gak waktu sholat asar gitu. Gak sama waktu sholatnya. Ini kadang pengikutnya dikandani ngono, alah kowe. Nek ora percaya karo mukjizate waliku ya rasah dadak ngejak ngomong. Kayak gitu. Itu namanya orang yang ta'assub ya. Nah, dari penjelasan tersebut diketahui bahwa kejadian luar biasa yang muncul dari Dajjal adalah sebuah istidrat, sekaligus ujian bagi hamba-hamba Allah. Sampai Nabi SAW akan pernah mengatakan akan datang tanda-tanda hari kiamat, yaitu orang-orang aqwamun yuhaddisunal kalima, mengucapkan kalimat yang kalian gak pernah dengar bapakmu ya pernah dengar, mbah-mbahmu ya tahu krungu. Wa iyyakum wa iyyahum, jauhilah mereka dan jauhilah mereka. Maka kita akan dapat itu hari ini orang ngomong aku siap jadi penjaga gawang neraka. Itu ketika kita tanya nek jenengan tesih gadah tiyang sepuh mang teko ibu, Pak, tahu krungu ora enek wong ngomong ngoten niku. Mesti jawabane mboten, wong niku wong aneh gitu. Enten melih mbah-mbah sing ngomong aku Idul Fitri sesuk wong aku senesun Gusti Allah gitu. Cobi mang tangleten mbah buyut jenengan atau ibu jenengan nek tesih enten. Mesti yo enggak bakal mengatakan ada, pernah dengar. Makanya orang-orang yang membawa omongan-omongan yang baru itu yang kemudian oleh Nabi SAW diminta untuk berhati-hati. Kemudian ketika ada orang yang berkata, bukankah semua kejadian luar biasa yang muncul dari Dajjal sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis adalah sarana penyesatan terhadap akal dan pemicu untuk mengikuti kebatilan serta merusak mukjizat-mukjizat yang telah diberikan Allah kepada Nabi dan karomah yang diberikan kepada walinya? Maka jawabannya sebagai berikut. Sebenarnya di balik kejadian luar biasa yang dibawa Dajjal terdapat hal-hal yang menunjukkan kebohongannya. Dia hanyalah orang yang mengaku-ngaku, yaitu dia mengaku dirinya Tuhan. Hal ini bisa dapat dibenarkan oleh akal, bahkan kebohongannya tidak dapat diragukan lagi oleh hati manusia, sebab Dajjal masih memilih sifat khudus, yaitu menjadi terjadi kemudian, belum lagi melihat kekurangan dirinya seperti matanya cacat sebelah yang tidak dapat dihindari olehnya dan tidak dapat disembunyikan dari setiap orang yang dapat melihatnya. Gampangnya ngeten, logikanya gini loh. Kalau dia bisa menyembuhkan orang lain, ngopo kok daerah iso nyembuh awake dhewe? Sama halnya ketika ada orang moro ning dukun. Ning dukun tekoki meh ngopo kowe rene? Kula pengen sugih, kula pun kesel dadi wong ra duwe gitu kan. Yo, tirakata ngene lakonono iki cepakno iki. Akhirnya dicepakke. Bahkan kemudian nek perlu numbalke anake ya dilakoni demi sugih. Ning pertanyaane, ngopo dukune ora nyugihke awake dhewe? Itu loh. Artinya kalau emang dia benar-benar orang yang mampu membuat orang lain kaya, kenapa dia nggak bikin dirinya kaya? Kenapa dia memperkaya diri dari orang yang datang terus jaluk, kenapa? Duit, jaluk mahar. Ini menunjukkan bahwasannya hakikatnya dia itu orang lemah, yang dia bergantung pada makhluk tertentu, yang makhluk tertentu itu mungkin bisa berbuat untuk orang lain, ning untuk dia Allah cegah nggak bisa. Makanya ketika kemudian ada yang berkata bahwasanya, loh bukankah para nabi itu mukjizatnya sudah nggak ada karena para nabi sudah meninggal lalu kemudian didatangkan wali-wali Allah termasuk salah satunya Dajjal ini gitu. Enggak, dia bukan wali Allah. Kenapa? Karena wali Allah yang benar itu alladzina amanu wa hum yattaqun, mereka beriman dan mereka bertakwa. Dan orang beriman nggak mungkin ngaku Tuhan. Dan orang kalau udah ngaku Tuhan dicek kok bentuknya cek kayak menungso, maka itu jelas bukan Tuhan. Apalagi menungso montone loro wis sijine loro, itu jelas bukan Tuhan. Senajan dia bisa menyembuhkan mata orang lain, bisa menyembuhkan penyakit orang lain, kok awake dhewe ra iso dimareke, maka itu justru menunjukkan bahwasanya sebenarnya dia itu lemah. Lemah untuk dirinya sendiri, berarti dia enggak bisa ngontrol. Jadi gampangane ngeten lho. Dajjal iki wong kemaki, sak pol-pole wong kemaki, ning dhek ra sadar nek dia sedang ada di jalan yang salah. Itu mirip kayak itu lho. Cah nom-nom sakniki balapan trek-trekan ning dalan protokol yang gede. Buanter bengi-bengi rumangsa dalan kuwi dalane dhewe, yak-yakan orang nganggo helm gitu kan. Begitu kemudian jatuh, kepalanya pecah gitu kan. Maka waktu dia naik kendaraan itu dia enggak akan pernah berpikir kalau dia jatuh, akan jatuh.
Yang dia pikir aku adalah seorang pembalap yang bisa mengendalikan kendaraan sedemikian rupa, yang akan memenangkan perlombaan itu. Tapi karena yang dinggon balapan niku dalan umum, ketoke kok ngarep sepi, ya kalau ningali video niku to. Begitu biantar tiba-tiba enten sing nyebrang. Empun niku sing biantar niku kocar-kacir karo-karuan, blasaran karo-karuan. Niku kula mbayange nek sirahe paling ora wis keparut aspal wis ngoten niku. Jadi sampai kula enten mahasiswa niku ten kantor balai kota niku ngurus izin penelitian. Kedatangannya yang pertama rambutnya rada dawa, wis kula ladeni cah lanang. Begitu kemudian kedatangan yang kedua, cukur cepak kaya tentara niku. Kula mat-matke kok adoh gitu, kok sirahe rada peyang gitu. Jadi mboten imbang ngono lho, mleok siji, perot siji. Begitu kula cedhaki, ternyata enten iki krowokan ngono, gede itu. Kula tekoki, "Mas, sirahmu kok iso krowok ning ngopo?" Anu Pak, kula numpak motor terus singkat cerita kula ngambung pojokane truk kontainer niku lho Pak. Nah, lha ora nganggo helm, ngangge ning lali kula ceklekin. Terus ngangge niku terus kena nggen sirah kula niki terus dioperasi ping pindho bathok kepala saya niki. Dadi kaya ditutup ngono ning tutupe mboten rapet ngono dadi kaya penyok ngoten. Nah, maka orang-orang yang seperti itu hakikatnya dia itu orang-orang yang bukan Mas niki nggih, maksudnya sing balapan tadi lho. Dia itu begitu naik motor itu rumangsane kaya ora bakal ceblok. Rumangsane kaya ora bakal enek musibah. Tapi ketika Allah sudah berkehendak ya selesai. Dajjal juga demikian. Dajjal ketika kemudian delok gampangane pitik mati diuripke kok urip. Iso iki. Dicoba neh, ning rodok gedhe wedhus urip iki. Coba neh menungso, coba neh. Sik coba iki mati kamu semua apa iki jenenge suket itu. Garing kabeh. Lho, iso iki. Wah, berarti aku Tuhan. Daerah rumangsa nek Tuhan yang sebenarnya itu ada. Dan dia enggak merasa kalau dia itu menjadi bahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi fitnah manusia. Dia enggak merasa. Nah, dia enggak paham. Ataupun kalau dia paham, dia buta atas hal itu. Dia senang untuk kemudian pengakuan manusia. Kan banyak orang sekarang tuh seneng nek disobyo-sobyo ora urus soal agama, pokoknya seneng nek disobyo-sobyo gitu. Makanya dalam dalam konteks Fir'aun, kenapa kok diulang-ulang di dalam Al-Quran? Itu sebenarnya ya cikal bakal orang-orang yang kayak Dajjal. Fir'aun itu ngerti kalau dia itu manusia biasa. Tapi apa yang diucapkan Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Dan ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, lho menungso lho telat mangan napa? Asam lambungnya munggah gitu kan. Atau nek kokean mangan salah mangan ya asam lambung meneh ya rebutan. Atau kemudian nek sing ngamun ndeloro asma kokean es ya bengek. Atau mungkin sing kokean kegiatan ya kesel gitu kan. Nah, maka menungso lho. Kayak gitu kok kemudian bisa menyatakan diri sebagai Tuhan, itu kan sebuah kondisi yang aneh gitu. Makanya ini enggak bisa nggih, artinya tetap diingkari oleh para ulama kalau itu adalah karomah. Dajjal itu wali, enggak. Dajjal itu musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ketika bencana datang, sudah sepatutnya para hamba Allah lebih bersungguh-sungguh dalam memohon dan berdoa kepada Allah dengan kerendahan hatinya, karena hanya Dia saja yang mampu melindungi mereka. Makanya panjenengan akan dapati orang-orang nek ada gempa bumi, niku sing digoleki Gusti Allah. Tapi nek bumi ini mboten gempa, niku kemudian nek usaha mboten berhasil, niku sing digoleki selain Gusti Allah. Melipir ning gunung tertentu, gawe sajen tertentu, nyepake ukuran tertentu gitu. Pas lagi ngono gempa bumi ya sing ditelok Gusti Allah meneh gitu kan. Makanya sampai Allah mengatakan kalau mereka itu naik kapal, mereka itu yang diingat ya cuman Allah, tapi begitu sudah turun ke daratan, ya mereka akhirnya mencari selain Allah. Ya ampun ngoten nggih. Artinya kalau kemudian kita menyatakan diri sebagai orang yang beriman, ya kita harus istiqomah. Apakah dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi susah, ya Allah adalah yang kita cari, yang kita dekatkan diri kita kepadanya. Kemudian perhatikanlah sikap Nabi Isa alaihissalam, beliau dan para sahabatnya yang bersungguh-sungguh dalam memohon kepadanya saat Ya'juj dan Ma'juj memenuhi bumi dengan kerusakan. Allah pun mengirimkan ulat kepada kaum ini hingga mereka mati secara bersamaan. Jadi sebagaimana Dajjal matinya juga sepele, nah jangan ngerti memang merapatan masjidnya Butanti ke Masjid At-Taubah, maka nanti diceritakan lebih komplit gimana Dajjal itu mati dan sepele banget. Maka Ya'juj Ma'juj yang tentara Nabi Isa dan Nabi Isa itu jane yo pengen gelut.
ning Allah sudah pastikan ora bakalan menang, wis minggir, sumingkir. Dan Allah yang memutuskan mereka mati, ning matine nggih gampang, cuman dikei ulat maggot napa set niku ditibake kena ning gulune mlebu, mungkin terus grogoti otake mati gitu kan. Sepele sekali gitu kan. Enggak ada adegan pedang-pedangan, enggak ada adegan panah-panahan, enggak ada. Demikian pula peristiwa yang kedua, Nabi Allah Subhanahu wa taala ini yaitu Isa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari bau busuk bangkai mereka yang memenuhi bumi. Jadi saking mereka sudah mubal ke seluruh dunia, terus dikei niku wau, maggot niku wau, dikei set niku wau, mati kabeh, bergelimpangan, maka Nabi Isa minta tolong disingkirkan. Karena ketika pasukannya meduk nyingkir kayak ya ora sanggup, akeh banget gitu kan. Maka Allah mengirimkan burung-burung yang sebesar unta untuk memindahkan semua bangkai itu ke tempat yang dikehendakinya. Dan hari ini ada Bu, burung-burung yang seperti itu. Jadi di mana itu namanya? Di Tibet. Jadi ada pemakaman niku kan angge lemah. Anggo lemah niku enten sing diturokke, enten sing dideke. Wong Afrika niku sing Kristen niku dideke, Bu. Jadi gawe bolongan mbuh niku dibor sik yakne. Bolong ngoten saukuran orange niku. Nek misal kaya kula ya dimeteri lebih gede timbang Mbak Sri gitu. Lah niku jenazah dicemplunge plung ngadeg gitu. Terus enten meneh sing didekek ning napa? Gua-gua niku gua watu niku. Terus enten meneh sing didekek ning isor wit gitu kan. Terus enten meneh sing diobong, enten meneh sing dikelekke banyu gitu. Nah, ten Tibet niku Piyai Sedo niku mboten dipendem, mboten didekek ten niku wau, tapi dipecel-pecel, Bu. Terus didekek ten sebuah bukit sing bukite batu. Terus dijarke ten niku ditinggal lunga, diparani burung pemakan bangkai, dipangan nganti entek. Dan Gusti Allah niku luar biasa dalam penciptaan. Sampai ada burung niku nek jenengan ngertos kan burung elang, burung pemakan bangkai kan sing dipangan kan daginge to. Termasuk sak mata-matane niku to. Dadi enten tengkorak niku motone niku dicucuki ngoten niku. Nah, enten burung elang tertentu niku cara niki balung utuhan ngoten. Niku dienekke terus ditelan bluk ilang. Dadi dia mangan balung ora seneng daging. Nek kira-kira balungnya kedawan digawa mabur dhuwur, terus dia ngelihat bawahnya itu sing goleki watu, kemudian tibain watu ceklek. Dir itu ceklek, baru diparani dilek utu-utuan balung. Jadi dia mangane balung mboten daging. Sampai entek niku wong Tibet niku. Nah, dalam konteks ini maka benar wong saiki wong wis enek manuk itu, maka ya nanti pasti lebih ada. Dan saya juga pernah lihat di YouTube itu ada burung elang gedene sak menungso, gede banget gitu. Nanti nek dicekel ngene wonge kabuotan itu. Nah, itu maka nanti ada dan diangkutlah Ya'juj Ma'juj ini digawa ke tempat tertentu yang Allah kehendaki. Kemudian selanjutnya seyogyanya para hamba Allah mengisolasi diri mereka dari bencana-bencana yang sangat dahsyat. Oleh karena itu Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, aku pasti akan memunculkan hamba-hambaku yang tak terkalahkan oleh siapapun yang mau memerangi mereka. Oleh karena itu selamatkanlah para hambaku ke suatu bukit. Artinya gini Bu, dalam kondisi hari ini yang mungkin panjenengan mendapati banyak fitnah, termasuk fitnah ngapunten nggih kerusuhan sosial kayak tahun 98, kalau itu terjadi lagi, maka naudzubillah pertama kita ucapkan. Kemudian yang kedua, kita enggak menginginkan itu terjadi nek nganti kejadian. Maka orang yang paham tentang hadis ini, dia adalah orang yang ketika fitnah itu terjadi, dia enggak keluar rumah, pilih ning omah. Pilih anteng jumeneng ten griya, mboten kemudian medal melu napa? Melu jarah gitu kan. Karena hakikatnya kalau kerusuhan seperti itu yang diambil orang-orang itu akhirnya sebuah pencurian yang nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan gone wong kafir. Ya sama, kita enggak boleh mendolimi orang kafir gitu. Makanya dalam konteks ini Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Isa dan para pengikutnya ketika kondisi sudah rusuh dan tidak bisa terkendali, jangan masuk ke dalam fitnah, keluar gitu kan. Makanya dalam kondisi ada api yang membara, orang yang terbalik niku wis delok kok adoh ora iso ngewangi. Tapi nek memang jenengan bisa ngewangi, monggo silakan dateng nggawa alat yang buat ngewangi memadamkan api. Tapi nek mau pengen nonton tok, ya mending nonton kok ngomah kok adohan. Karena nek jenengan sampai nyedak, kok nek kepletikan sing tadine ganteng ra sida ganteng, sing tadine ayu ra sida ayu, malah rusak gitu kan. Maka yang harus kita pahami, Islam ternyata punya ajaran terkait dengan fitnah. Ketika fitnah itu terjadi dan kita nggak bisa mengontrolnya, maka kita diminta untuk menjauh. Jangan memaksakan diri untuk terjun ke dalam fitnah. Kemudian berikutnya, fitnah malapetaka serta cobaan akan semakin menambah ketajaman pandangan hati dan keteguhan pendirian orang yang beriman terhadap kebenaran. Jadi
hadis-hadis ngeten iki nek kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita lihat itu, iki enak apa iki rame-rame rusuh-rusuh iki. Nah, kira-kira aku iso ngewangi apa ora iso, ya wis ning omah wae. Tutup pintune sing rapet dah, bismillah, banyak wirid, banyak doa di dalam rumah. Tapi nek memang jenengan bisa ngewangi, lah kok ngewangi? Lah jenengan misal bulurah ya piye gelem kudu hadir mendamaikan orang-orang yang rusuh, ya sudah, terjun di situ, ikut silakan. Tapi nek jenengan gampangane ada dan enggak ada, jenengan juga semuanya tetap bisa jalan, ya sudah, enggak usah ikut-ikutan dalam sebuah fitnah. Maka perhatikanlah pemuda yang hatinya dipenuhi oleh keimanan, Dajjal membunuhnya lalu menghidupkannya kembali, namun dia tetap teguh dan tidak mengimani Dajjal, bahkan dia semakin kenal Allah dan semakin teruji keimanannya, serta semakin percaya bahwa yang membunuhnya ini adalah Dajjal yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Artinya ini PR panjenengan sebagai ibu-ibu untuk menghadirkan putra-putra jenengan sebagai laki-laki dan perempuan-perempuan penerus kaum muslimin yang berakidah lurus. Jangan sampai ibu akidahnya bener ning anaknya rusak. Jangan sampai ibu ngasih tempat bener, anaknya malah trek-trekan mau gitu kan. Ini hadis ini menunjukkan bahwasanya ada pemuda yang kemudian istiqomah di atas akidah yang benar. Dan ketika zaman itu zaman yang rusak, jadi ada pemuda-pemuda itu. Makanya panjenengan jangan sampai kemudian melihat alah wis ki padha kaya kancamu wae. Kancamu lagi malam minggonan yang-yangan sekono lah lunga golek yang, ampun. Lah engko nek kowe ora golek yang saiki kapan lingmu payu? Lah iki anak apa bakulan apa dol-dolan apa piye to gitu. Jadi jangan nggih, jangan. Makanya saya salut sama orang-orang tua yang kemudian istiqomah menyimpan anaknya di rumah, dijauhkan dari fitnah dan dikasih tahu bahwasanya gak ada kebaikan dalam segala macam pergaulan bebas itu, dan kowe mendingan ning omah. Dan begitu sampai pada waktunya selesai kuliah mau dia suruh nikah, dicarikanlah itu pasangan yang soleh atau solihah gitu. Nah inilah orang tua yang luar biasa. Jadi menjaga benar anaknya ini jangan sampai kemudian terlibat dalam fitnah-fitnah yang tidak baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pentingnya keberkahan dalam segala sesuatu dan bahwasanya sedikit yang mengandung berkah bisa mencukupi kebutuhan yang banyak. Makanya dalam Islam itu berkah itu maknanya ziyadatul khair. Walaupun duitnya sithik ning cukup. Tapi ada orang sing duitnya akeh ning ra cukup. Sing lagi rame Gregorius Ronald Tanur. Mateni wong, kemudian divonis bebas nyuap hakim. Ternyata hakim yang disuap itu membawa perkara berikutnya sampai dia ketemu sama calo hukum, sampai harta yang disita sama dari si calo itu hampir 1 triliun. Jadi enek mas-masan 51 kilo, orang mau gram bu, kilo gitu kan. Terus baru gue enek duit sekian juta dolar Amerika, dolar Singapura, lancak piturute biang gitu. Maka kalau sugih sakmono ning nggo kaya ngono, ngopo gitu kan? Buat apa gunanya? Bunuh orang ning pengen selamat ning donya, di akhirat gak bakal selamat. Dan 1 triliun niku nek didumke jenengan tak kira ya langsung budal haji apa umroh gitu kan. Ya, tapi ya qadarullah ra duwe ya Bu ya. Nah, ya sudah, mang tampi mawon, mang sabar mawon itu. Dan itulah dunia. Dikasihkan kepada orang-orang seperti itu agar kemudian dia lupa untuk kembali. Wong paribasane wong nek mateni wong kan kudune tobat iki, malah kemudian njaluk dibebaske gitu kan. Terus ning level Surabaya itu pengadilan negeri, dia bebas diunggahke, pengen dibebaske neh nyuap meneh sampai Mahkamah Agung itu nyari calo sing iso bebaske gitu. Maka ya itulah orang kalau duit di KPKP karepe dibayar itu. Makanya yang harus kita pahami, ya silakan mencari dunia tapi jangan sampai keduniaan itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah nggih. Pramila panjenengan kalau punya garwanya pulang nggo cegepok, padahal ketok kerjanane ra mungkin nggo cegepok iki mang tangleti. Iki ditopo Mas ngono. Oh anu mau enek kecelakaan. Dadi mobil sing nggawa duit bangke kecelakaan, lah aku pas lewat. Duitnya morat-marit tak jikuk tak toto tak go mulih. Ya tenang sal Mas gitu kan. Lah kowe ngomongnya butuh duit, nggih butuh ning mboten duit niki. Ngoten nggih. Jadi enggak semua yang namanya duit niku terus jadi halal nggih. Kita lihat prosesnya. Dan ada juga yang aparat penegak hukum, gajinya jane sithik, mulai godhot cekepok. Bojone jane wis teko. Iki apa Mas ngono? Mau nyekel bandar narkoba. Ning njaluk diculke ning jake njaluk duit anu kita dikasih duit semene tak culke misal gitu. Nah, kok diculke terus bojone ya wis ki duit. Ya wis gak berkah. Bener. Yang terjadi begitu dia dapat duit itu, ya akhirnya sama suaminya ya dindakke ning
karaokean, tuku narkoba lagi, kemudian istrinya dipolo sampai diancam nganggo pistol dan seterusnya. Dan itu cerita itu sampai ke saya gitu, tekok sama saya kayak gitu gimana. Ya saya jawab loh, duit ra cetha teng jenengan tompo itu. Piye gitu loh. Makanya yang namanya barokah itu enggak cuma soal banyak. Sithik ning semulur gitu. Sithik ning kemudian mencukupi. Ya, makanya ada orang yang kemudian guru honorer, anaknya 6, begitu pulang dari ngajar, direwangi nglumpukke rosok gitu kan. Boten enten anake sing mati malah do dadi sarjana kabeh. Tapi ada orang yang kemudian jane gajine cukup nggo nyekolahke wong 17, tapi anak siji wae ora lulus kuliah gitu kan. Malah duitnya nggo aneh-aneh karena ya tadi itu sumbernya enggak halal gitu. Enggak didapat dengan cara-cara yang benar gitu. Makanya saya sering nyontohkan sama-sama kerjonane security dan sekolahan Islam itu boleh, tapi nek siji security dan diskotik ya enggak boleh gitu kan. Sama-sama security, kerjonane security kenapa to ngene wonten niku to? Jogo ngawasi sok-sok nyebrangke kan wonten niku sami to kerjonane sami. Mboten enten security yang kemudian ditugaske sama kantore. Engko nek wong lewat begalen kan mboten enten to. Rata-rata kan ngoten niku tugasnya sami gitu loh. Tapi nek sijine security ning nggon diskotik. Nah nyebrangke wong-wong sing arep mlebu diskotik. Nah sijine security ning nggon sekolahan Islam misal Al-Islam nyebrangke ngoten niku kemudian jaga pintune. Sing siji barokah sing sijine mboten gitu kan. Nah maka itu perlu diperiksa nggih. Jangan sampai kemudian sepenting kerja nggih mboten gitu kan. Kerja itu tetap yang halal gitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saking barokahnya waktu itu bumi mengeluarkan berkahnya, maka pada waktu itu sekelompok keluarga dapat kenyang hanya dengan memakan sebuah buah delima. Delima niku kalau sing kecut niku. Nah niku dalam Quran itu sering disebut buah itu nanti ada di surga. Dan ternyata pada zaman ketika terjadi munculnya Ya'juj Ma'juj, ketika Ya'juj Ma'juj sudah selesai, termasuk ada buah delima ini yang bisa mengenyangkan satu keluarga. Jadi sak omah niku terus mangan delima siji niku pun wareg. Mangan era pun wareg Pak Bu, ngoten. Sehingga di situ juga dikatakan bahwasanya mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. Berarti delimane gede banget gitu. Wis delimane ditulungkupke niup ning sore gitu kan. Kemudian rezeki mereka penuh berkah sehingga susu seekor unta cukup untuk sekian banyak orang. Jadi misal wong jamaah niki wong 40 niki unta siji niku do ngantri, untane ya jek urip, susune tesih enten. Nah, sakniki mungkin nek diperes untane mungkin mati sik. Kan rata-rata susu niku nek diperes niku kan sehari paling 2 sampai 5 liter gitu kan, satu sapi atau satu unta itu. Nek sakmene wong siji sak liter itu kan wis 40 liter ya untane megap-megap. Tapi pada zaman itu bisa gitu kan. Nah, seekor sapi cukup untuk satu kabilah susunya. Satu kabilah itu satu suku nih kira-kira satu RT atau satu RW gitu. Dan susu seekor kambing cukup untuk sekelompok keluarga terdekat. Makanya pada zaman itu kalau ada sapi atau ada kambing satu itu jagane jero omah wis wong omah wis aman itu. Dan memang dalam konteks larang pangan, nek panjenengan benar-benar mendapatkan susu yang bergizi yang bermanfaat, itu ngombe susu tok itu insyaallah enggak mati. Nek pas kondisi larang pangan lo ya. Tapi nek emang ada yang dimakan, entah roti, entah nasi, entah apa lah monggo lah itu. Yo ganjel karena bener-bener nek banyu tok ya jenengan mlaku kerucuk-kerucuk apa napa? Wonten niku lho. Kupluk-kupluk wonten niku lho. Nggih. Kemudian selanjutnya keberkahan bumi ini pun tersimpan di dalamnya dengan seizin Rabb-nya. Tangan manusialah yang membuat bumi ini sia-sia, rusak dan tercemar sehingga berkah dicabut darinya. Akan tetapi ketika Allah menurunkan hujan ke bumi, air pun membersihkannya sampai mengkilat bagaikan cermin. Jadi batange Ya'juj Ma'juj niku diangkut disingkirke kan masih ada sisa-sisa darah dan kotoran-kotorannya napa nek Yai Sedo niku sok ngetokke cairan-cairane gitu kan. Nah maka Allah mencuci semua itu dengan hujan sampai akhirnya bumi niku kinclong dan air pun membersihkannya sampai mengkilat bagaikan cermin, lalu ia pun menumbuhkan segala yang tumbuh darinya berupa tumbuh-tumbuhan dan mengembalikan keberkahannya. Metu kabeh tukul. Sing biasane jagung metu jagung, sing biasane delima metu delima. Dan ini merupakan buah peringatan penting akan bahaya lingkungan yang tercemari karena itu dapat membinasakan harta dan keturunan. Artinya kalau hari ini kita lihat ada beberapa tempat niku sing tidak bisa tumbuh pertaniannya, maka ya itu bagian dari sebenarnya apa yang kita perbuat dengan mencemari lingkungan. Oleh karena itu maka ketika bumi itu tercemar oleh cairan dari tubuhnya Ya'juj Ma'juj, maka enggak tumbuh itu tanaman-tanaman yang sudah dimakan Ya'juj Ma'juj sampai pangkal-pangkalnya. Tapi begitu kemudian Allah sudah bersihkan semua kontaminan itu,
tanaman itu keluar kemudian menghasilkan buah yang besar-besar, dan disitulah kemudian dinikmati oleh kaum muslimin yang hidup pada zaman itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iki enten pertanyaan sing wingi rong rampung penenten melih. Sing wingi sik niki sing penting sing wingi napa sing sakniki, Ibu? Oh, monggo bebas. Lawasane dikei ada urgensi. Kita baca nggih yang kemarin nggih. Jadi kemarin ada, ini ada, terus ada yang enggak dibacakan tapi saya jawab pakai tulisan. Wis komplit ya. Wis sing dereng niku kula ngirim voice note gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya agak bingung. Saya masih ingat betul beberapa tahun yang lalu saya mendengarkan pengajian lewat radio tertentu. Kemudian di sana Ustaz menyampaikan dilarang atau tidak boleh bertepuk tangan di dalam masjid, seakan masjid seperti pasar. Namun kemarin Ahad pagi saya menghadiri pengajian di masjid di mana Ustaz tersebut justru mengharuskan semua yang hadir untuk tepuk tangan sampai beberapa kali. Pertanyaannya sebenarnya yang mana yang benar gitu kan. Jadi dalam konteks tepuk tangan, memang dalam Islam itu tepuk tangan itu bukan perkara yang baik. Tepuk tangan itu bagian dari cara-cara yang bisa mengundang syaitan. Maka apalagi kalau dilakukan di masjid itu justru tidak baik. Enten dalil ini kalau rapal gitu kan. Udah tak digoleki. Mungkin kalau carikan deh mungkin depan insyaallah. Jadi apa yang mereka lakukan dalam ibadah kata Allah Subhanahu wa taala itu enggak hanya seperti orang yang tepuk tangan kata Allah. Jadi permisalan yang seperti itu menunjukkan tepuk tangan itu bukan perkara yang baik. Insyaallah nanti saya carikan dalilnya. Saya enggak hafal, tapi ada. Kemudian yang kedua, masih dalam kajian tersebut, pagi sekali saya sambil gorengan. Ustadz itu juga Ustadz bilang kalau Ustadz itu juga seorang manusia lah, iya manusia. Kemudian Ustadz atau nyai agama bila salah maka Ustadz yang baik mau dan bersedia ditegur, diingatkan serta bersyukur dan kembali ke ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Pertanyaannya, di Jawa Timur ada Ustadz yang sangat tega sekali berani menodai sampai 13 santriwatinya, bahkan ada yang hamil. Dan kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Pertanyaannya, apakah Ustadz tersebut dulunya tidak ditegur atau diingatkan oleh Ustadz di pondok? Ya mungkin nggak ngerti gitu kan. Ustadz yang di pondok itu mungkin nggak ngerti, atau nek ngerti ngelekke dhek moh, atau mungkin ngerti ning arep ngelekke engko dikelangan gaweannya. Mana yang benar? Wallahu alam, saya nggak tahu. Yang jelas kalau emang ini yang jenengan maksud, saya ketoknya pernah ngikuti beritanya, ini mbah-mbah tua, dia itu udah 58 atau 63 saya lupa. Itu tuh sampai ada bapak-bapak yang dia demo untuk minta pertanggungjawaban, dan dia pun menjawab dengan kemaki gitu. Oke, tak tanggung jawab, tak nikahi kata dia. Bapaknya wegah lah, dimantu wis tuwek kelakuane koyo ngono gitu kan. Nah, maka ya yang dimaksud tanggung jawab ya kamu harus diproses secara hukum gitu. Dan akhirnya dicekal polisi dan betul itu nih. Sehingga panjenengan ketika milih pondok juga harus selektif ya. Banyak pondok sekarang yang bermasalah, dari mulai sesama santrinya saling bunuh. Ada yang ustadz yang kemarin lempar kayu enek pakune kena santrinya mati. Ada yang kemudian menghamili, ada yang mencabuli. Jadi belum sampai hamil tapi dicabuli. Hamil itu kan udah ada yang dimasukkan, tapi kalau cabuli guys harus nonton niku lah, diogok-ogok ra karo-karuan ngoten niku. Diopok-opok ra karo-karuan. Artinya kita harus selektif, jenengan harus selektif. Dan kalau panjenengan meletakkan atau menaruh putra-putranya ke pondok, ya sering-sering ditanya, sering-sering dicek. Wabil khusus pada hal-hal yang bersifat intim, pribadi, daerah-daerah tertentu gitu kan, coba dicek gitu kan. Jangan sampai kemudian kecolongan. Ngoten nggih. Artinya ya ini mencoreng pondok ya. Makanya banyak para ulama mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab atau tertutupi cahayanya oleh kaum muslimin sendiri. Dalam konteks pondok sami. Hari ini kalau menurut saya, wallahu alam pendapat saya secara pribadi, cara menyelamatkan anak dari fitnah dunia yang luar biasa niku nggih kalau bisa di pondok nggih. Tapi nek ketemu pondok ngene iki malah rusak. Alih-alih pengen nyelametke malah wong tuane nglebokke ke sarang buaya, sarang singa gitu, sehingga anaknya malah rusak karu-karuan. Tapi apakah kemudian tidak memasukkan pondok itu juga kondisi yang lebih baik daripada di pondok? Nah, menurut saya nggih, tetap di pondok tetap baik, cuman tadi itu kita harus selektif pondok yang mana gitu kan. Jangan sembarangan gitu kan. Jangan kemudian enggak dicek-cek dulu gitu. Makanya saya salut sama beberapa orang tua niku yang tanya sama saya tuh, nek pondok niki pripun sampai beberapa pondok gitu. Sampai urang mantep nganti tak terke yo rono tonton dhewe gitu kan. Dan begitu mantep, ya wis tak suruh mbok
daftar jangan cuma di sini karo sing liyane, tinggal alternatif barangkali mungkin mboten ketami, mboten pokoke mantep ten iki bismillah. Ngoten niku. Ada orang tua yang ngoten niku nggih. Ya, maka orang tua tugasnya memilihkan tempat belajar yang terbaik dan dalam memilih juga harus kemudian orang tua terjun. Dan ini nanti juga berlaku di urusan pernikahan. Apalagi jenengan duwe anak wedok. Dalam bab anak wedok, tugas orang tua itu memastikan idza ja'atkum man tardawna dinahu wa khuluquh. Kalau datang kepadamu laki-laki yang kamu ridhoi akhlak dan agamanya, berarti harus memastikan akhlaknya apik, agamanya apik. Akhlaknya apik dicek di mana? Di tempat dia kerja. Oh ning kantore piye? Kerja ning ndi Mas? Oh ten mriki gitu kan. Maka jenengan cek, mosok kula tat ya nyongkon wong ya itu gitu kan. Memata-matai. Enggak apa-apa untuk kepentingan itu. Dicek ning kantore piye? Baik enggak dia sama temannya? Jujur enggak dia dalam kerja? Atau kalau dia pedagang, jujur enggak dalam berdagang? Kalau dia pebisnis, dia bisnis dengan baik enggak? Pas lagi bisnis adzan piye gitu kan? Salat enggak gitu kan? Nah, maka itu cek akhlak. Nah, cek agama dan masjid sekitar rumahnya. Ada enggak pas waktu subuh sama waktu napa niku isya? Kalau ada, maka insya Allah dia anak yang baik. Tapi kalau enggak ada, nah, hati-hati. Makanya ten daerah Riau niku enten koperasi, sejenis koperasi niku ngutangi secara syariah. Ning orang-orang sing ngutang niku mboten dicek kaya bank niku. Nek bank kan enten 5C niku cek kolateral, cek kepribadian, cek macam-macam. Nek niku ngeceke namung ketika jenengan ngejokke pembiayaan syariah. Misal Mbak Sri meh tuku motor secara syariah niku, yo tak proses Mbak. Tunggu seminggu. Lah kok ndadak seminggu yo tak cek sik gitu. Ning iki biasanya untuk laki-laki ya, nek perempuan kan enggak wajib di masjid ya. Misal Saipul gitu kan putrane Mbak Sri. Tak cek sik. Mah mau ngendi Mas? Mah ku tipes belang ndi kene? Mesti terdekat apa? Al-Huda, biasa rono ya. Nah, maka pas subuh kali isak niku dicek selama seminggu. Nek mboten enten dicoret niku pengajuan kredit. Tapi nek enten dikei cair itu. Karena orang-orang yang tidak hadir di subuh sama isak di masjid itu dicirikan sebagai orang yang munafik. Biasanya munafik niku nek ngomong luput, nek janji merucut, terus nek dikei amanah merusut gitu kan. Ya, akhirnya kemudian nek golek utangan ta dikei gitu kan. Makanya nek enten sing golek utangan ten jenengan dicek mawon ini. Kira-kira piye ngene pengajian ini. Kemudian yang ketiga, saya mendengarkan kajian lewat radio tertentu. Di situ Ustaz sampaikan manusia mempunyai 4 sifat. 1, orang pintar dan pandai, yaitu orang yang akan selalu mencari ilmu, kepintarannya dari mana saja. Kemudian yang kedua, orang pintar dan tidak tahu, yaitu orang yang tidak pintar tapi tidak dikembangkan. Yaitu orang tersebut pintar tapi tidak dikembangkan dan terbatas pada dirinya sendiri. Kemudian 4, orang tidak tahu dan bodoh. 3, kemudian 4, orang tidak tahu dan tidak mengerti. Maka berhubung gardu listrik tetangga meledos, radionya mati. Pertanyaan saya mohon jelaskan arti nomor 3 dan 4. Ya, pembagian ini saya belum pernah ketemu di ayat sama hadis, jadi saya juga gak terlalu minat untuk menjelaskan gitu. Artinya ya saya gak punya ilmu untuk ini, jadi saya gak mau menjelaskan lebih jauh, wong saya juga gak pernah dapat di dalam hadis kayak gini. Yang ada jenengan itu boleh ngiri sama wong sing dikai ilmu karo dikai bondo, silakan. Ilmune dinggo ngajar, bondone dinggo sedekah, silakan ngiri sama orang itu. Atau jenengan ngiri karo wong duwe ilmu ning rande bondo, silakan. Ning ilmune tinggi ngajar disampaikan. Atau jenengan ngiri sama orang di bondo ning randi ilmu, silakan. Sing ra kena niku jenengan ngiri karo wong duwe bondo ning ra duwe ilmu, bondone ya monggo seneng-seneng enggak boleh gitu kan. Jadi ngiri nek tanggane tuku kulkas jenengan ngiri itu enggak boleh. Tapi nek dhek tuku kulkas kok kulkasnya kayak masjid dinggo napa akuan iki kajenge piyai-piyai sing ngunjukken niku banyune adem, nah niku jenengan mangiri silakan. Atau kemudian entek wong pinter tapi nggo minteri wong gitu kan, dadi pejabat terus korupsi, jenengan ngiri, aku ya pengen ngono kuwi gen korupsine akeh gitu. Wong aku ngene iki mergo aku ora duwe kesempatan korupsi gitu kan. Lah ngoten niku mboten angsal, ngoten nggih. Yang ngiri-ngiri seperti itu yang tidak boleh. Pertanyaan selanjutnya tutuke wae daripada dadi PR nggih, ngapunten nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sosok pertanyaane Bu iki rada lucu ya anak. Lah tekan bledos barang kok. J, mboten ana apa Bu? Niki marai tombong ngantuk, Mbak Sri ngantuk. 1, waktu di puskesmas
cari rujukan, saya bertemu dengan teman, saya langsung diajak duduk di belakang bersama putrinya yang sedang sakit. Dibilang adikku ente tega banget ngerusak rumah tanggaku, terus ditulung malah mentung lan dasare suamiku dhewe ya celutak malah apa nah ini. Suami menghamili si N 2 bulan dan baru 4 hari ini dipulangkan ke orang tuanya di Semarang, dan cerita apa adanya ke orang tuanya. Dengan persetujuan kedua belah pihak, ada seorang pemuda yang baik dan ikhlas bersedia menikahinya. Malah pemuda Racedoyan. Pertanyaannya, 1, bolehkah N dinikahkan pada pemuda P dalam keadaan hamil? Gak boleh ya. Jadi ketika ada yang hamil di luar nikah, maka ulama khilaf tentang bolehnya menikah wanita ini. Khilafnya ada pada boleh atau tidaknya dinikahkan, tapi yang menikahi harus yang menghamili. Artinya kalau yang menikahi bukan yang menghamili, maka itu enggak boleh gitu kan. Ulama enggak khilaf di situ. Khilafnya boleh enggak dinikahi oleh orang yang menghamili. Itu ulama khilaf pendapat di situ. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Tapi nek pertanyaannya sing nikahi wong liya bukan sing metengi, itu hakul yakin enggak boleh gitu. Termasuk ngapunten piyai setri tunggal nggih bancaan nganti meteng. Terus dia milih, yes kowe wae, mosok lanangku telu siji wae kowe wae. Itu juga enggak boleh. Nggih. Jadi dalam konteks pernikahan di luar hamil di luar nikah, boleh dilangsungkan pernikahan ning harus laki-laki yang menghamili dan cuman dia, bukan yang lain enek sing melu udu. 1 itu. Kemudian yang kedua, ngapunten, nek iso mbok yo wis ora usah geden gitu loh. Karena yang terjadi kadang itu ketika geden wetenge gede kados kula terus diijabke terus dipajang nika, akhirnya sing teko terus dadekke contoh. Oh iya berarti ra apa-apa wong temune jek akeh ngono nek diitung-itung lek ya jek cucuk ya to. Metu 20 juta berarti 35 juta gitu kan. Mergo sumbangane ya akeh tak delok tamune rame gitu kan. Akhirnya niku tanggane ya melu-melu. Dan itu akhirnya jadi dosa jariah. Ngapunten kayak yang sering saya kritisi wanita-wanita yang keluar rumah ngangge hot pants, celana sing sak dhuwure dengkul bahkan setengah paha. Niku nek sing ndelok wong 1000 ning dalan ya dosane siji ping 1000 niku lha sijine segede napa? Kula alam saya kula nggih mboten ngertos. Makane jenengan nek gadah yai setri lare setri nggih mangeleke wong kathok kuwi nduk. Mendingan kowe kathoke buke sing dawa kae kulot timbang kathoke adikmu zaman umur 2 tahun mbok nggo. Nah, nggih, jadi enggak boleh nggih. Atau harus menunggu melahirkan. Iya menunggu melahirkan. Nanti anak N ayahnya siapa gitu. Ya kalau kemudian dia nikah sama yang menghamili ya itu bapaknya. Tapi kalau nikah sama yang enggak menghamili ya itu nikahnya batal. Karena nikahnya batal ya enggak sah, berarti hubungan suami istrinya terhitung zina. Berarti dia secara syar'i ya ora bapak dinasabkan kepada ibunya. Sebagaimana Isa Al-Masih bin sinten? Maryam dinasabkan ke ibunya. Niki bukan anak zina. Niki anak hasil mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maryam dikasih anak tanpa suami. Tapi wong Yahudi sampai hari ini meyakini itu anak zina karena ranti bapak. Itu keyakinan orang Yahudi. Nah, makanya dalam Islam yang namanya Isa bin Maryam itu dikatakan wajihan fid dunya wa fil akhirah, dia mulia di mata kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena di dunia orang Islam haram hukumnya mengatakan Isa bin Maryam itu lahir dari perzinahan, enggak boleh. Kalau ada yang ngomong gitu bisa batal syahadatnya. Kemudian yang kedua, di akhirat dia mulia karena kita enggak pernah mengatakan dia mati di tiang salib. Dia diangkat oleh Allah dan akan kembali lagi utuh, bukan kemudian dedel-duel di salib boten. Nggih. Kemudian pertanyaan kedua, rumah saya bersebelahan dengan rumah yang memiliki pohon mangga yang sebagian menjorok ya, atau masuk ke pekarangan rumah saya dan membuat saya pengen untuk memetiknya karena mudah memetiknya. Maka pertanyaan saya, setiap musim panen keponakan saya selalu ngambil buah mangga tersebut yang ada di pekarangan dan saya dapat bagian, tapi selalu saya tolak. Bila suami saya datang pulang kerja, bagian saya diberikan suami dan dimakan. Pertanyaannya, bagian iki sing ngekeki tanggane niki Bu, napa jenengan ngopek dhewe ning wit sing kemelawir teng omahe jenengan iki? Pripun iki? Maksudnya bagian niki sing ngekeki tanggane napa ten wit sing tekan nggih omah jenengan niku sing jenengan maksud?
Oh, niku jenengan sebut bagian jenengan. Nggih. Mangga yang khusus condong ke pekarangan rumah saya. Sebenarnya itu milik siapa? Milik yang punya mangga. Jadi nek jenengan pengen jenengan mangsanjang dumateng piyaine, Mas apa Pak itu kan pelemu tekan pekaranganku ya. Aku njaluk ikhlasmu nek pelem sing metu ning nggon pekaranganku nggo aku nek entuk. Ora entuk Budhe, nek ora entuk tulung kuwi pelemu kuwi lebokno kebonmu apa ketoken gitu ya. Ngoten nggih. Jadi tetap minta halalnya, nggih. Yo ampun terus dijikuk terus diuncalke. Kemudian yang ketiga, pertanyaan terakhir. Kakak ipar perempuan saya dan saya setiap harinya bangun jam 2 pagi alhamdulillah. Beraktivitas masing-masing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Undi tahajud enak. Kemudian 1 minggu yang lalu kakak ipar saya bilang kalau tadi pagi dengan sangat percaya melihat sendiri di Peruhi suaminya sudah meninggal 6 bulan yang lalu. Katanya Pak D sangat cepat sekali. Saya diam saja dan mantuk-mantuk. Pertanyaannya, benarkah ada dengan perkataan kakak ipar saya? Artinya benar gak omongan itu gitu toh? Kira-kira di Peruhi ini bener no boten gitu. Nah, ini sing jawab Bu Tanti, ini ngetes iki. Piye iki pelajaran akidah? Bener ora Bu Tanti? Oh, ora gatekke. Jadi tentang taubah niku men kula jelaske tentang bab ruhnya orang beriman niku mboten keluyuran, mboten kelayapan. Dia tetap di kuburannya. Lah sing diweruhi niku napa niku setan. Jadi yang nampak-nampak yang muncul-muncul niku setan. Makane nek jenengan diweruhi ngoten niku mang gatekke tenanan dari ujung atas sampai bawah. Kemungkinan jenengan bakal nemoni atau mendapatkan ciri yang beda. Misal nggih, kok padha kabeh jenengan gatekke. Kok kupinge rada cilik, kudune rupane ora sakmono, kok kupinge cuwili gitu kan. Atau mungkin oyone bolongan irunge rada amba, kok iki rada mancung, beda. Mesti enek bedane. Nek wani, nek ra wani tak awut wae wong niku setan. Karena awalnya niku jedul terus pengen ditemoni, begitu ketemoni mengke terus ngomong, "Bu, aku ning kuburan ora tenang. Wong ya omahmu cedhak pasar kembang, apa angele golek kembang rono to? Oh, kowe pelit men karo aku, wong aku ki nek bengi luwe, tukokno kembang sing iki kok dekekno kene tak emploke ya itu lho." Ngoten niku mengke engko bar kaya kembang ya njaluk meneh, njaluk pitik cemani sing ireng kabeh, sak jeroan-jeroane ireng kabeh gitu. Soale bareng aku wis dadi ngene iki, dadi medhi ngene iki, enake sing ireng, nek sing abang ora enak gitu. Ngoten niku terus dikemengke. Nggih, ampun dituruti. Kemudian selanjutnya, jika kelak saya mengalami kejadian seperti itu, bolehkah saya membaca ayat kursi? Boleh. Atau sebaliknya baca apa? Ta'awud. Jadi dalam Islam, setan itu makhluk yang lemah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lemah. Allah berkali-kali mengatakan inna kaida syaiton kana dhaifa. Setan niku lemah. Artinya nek jenengan ketemu ngoten-ngoten niku mang ta'awud kanthi iman, kanthi yakin insyaallah setan niku ngalih. Nek ora ngalih maca ayat kursi. Nek jeng ora ngalih tambahi surat kul yang 3 itu. Nek ujung ora ngalih mang goleke boto ngono. Jojo niku bojone jenengan gitu kan. Ya karena inna kaida syaiton niku lemah. Tipu daya setan niku lemah. Nah, justru ngapunten. Tipu daya jenengan niku sing gede. Dalam Al-Qur'an dikatakan inna kaidakunna kana adim. Tipu daya wanita itu besar. Makanya Mbah Yai wau dia enggak bisa menahan dirinya dari santrinya dan itu banyak gitu loh. Makanya rusaknya suatu negeri itu terkadang dikembalikan kepada para wanitanya. Nek para wanitanya pun rusak, wis negeri niku tinggal nunggu waktu mawon remuk gitu. Tapi kalau para wanitanya baik, insya Allah negeri niku baik. Makanya kalau bisa Bu, jenengan desain niku tipes niku kaya ten santren niku lho. Begitu masuk wonge do pakai jilbab semua gitu. Tipes mawon wis rasa ngomongke ngendi-ngendi. Biarkan mengke kali balai kota ditulis tipes si kampung santri ngoten sae gitu kan. Jangan sampai kemudian tipes malah dikenal sing aneh-aneh gitu kan. Golek soto, jenenge soto Pak Timbul, tapi buka bengi sing teko wong aneh-aneh terus dadi soto napa niku jenenge? Soto apa, Bu? Alah. Tak ora ngerti. Padahal gaene moro. Nggih,
Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki pun jam gangsal langkung nggih. Kita tutup aja dengan kafaratul majelis nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.